Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ila mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala amal ibadah itu ditinjau dari niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dari pemikiran tersebut, marilah kita renungkan lebih jauh mengenai betapa pentingnya niat itu. Selanjutnya juga Nabi besar Muhammad SAW bersabda, bila kita mengerjakan suatu pekerjaan yang serupa dengan ibadah tapi tanpa diniatkan, padahal sebetulnya lillahi ta'ala, maka pekerjaan yang kita lakukan itu tidaklah dikategorikan sebagai pelaksanaan ibadah. Kita ketahui bersama puasa wajib di bulan Ramadan merupakan ibadah yang semata-mata dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai di dalam Surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi harus dilengkapi dengan niat yang menjadi syarat agar ibadah puasa itu menjadi sah. Selanjutnya juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada orang yang secara lahiriah terlihat berbuat amal ahli surga padahal ia sebaliknya. Di samping itu, beliau juga bersabda, seringkali amal yang kecil menjadi besar karena niatnya baik. Dan ada pula amal yang besar menjadi kecil karena salah niatnya. Para hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, yang berbahagia, membahas tentang niat sebagai energi dan jiwa berpuasa. Niat di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Di dalam Al-Quran, niat mengerjakan sesuatu karena Allah dinyatakan dengan berbagai ungkapan, misalnya menghadapi kehidupan akhirat dalam surat Al-Isra ayat 19, atau juga diungkapkan dengan menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Lail ayat 20 dan An-Nisa ayat 114. Hadirin yang saya muliakan, Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Muslim karena penuh dengan keberkahan dan ampunan. Salah satu keutamannya adalah pahala ibadah yang dilipat gandakan dibandingkan dengan bulan yang lain. Jadi setiap amal kebaikan yang dilakukan seperti sholat, taraweh, tadarus, membaca Al-Quran, itikaf, sedekah, serta kebaikan dan lain sebagainya itu akan mendapatkan balasan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan celaka selama mereka menjaga bulan Ramadan. Kemudian seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan celaka dalam menyanyikan bulan Ramadan? Kemudian beliau menjawab, yaitu melanggar larangan Allah seperti berzina atau bermabuk-mabukan karena minum khamar. Barang siapa melakukannya, ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para penghuni langit hingga setahun penuh. Jika ia meninggal sebelum sempat bertemu Ramadan berikutnya, maka ia tidak memiliki kebaikan di sisi Allah yang dapat melindunginya dari api neraka. Oleh karena itu, jagalah bulan Ramadan, karena di dalamnya pahala kebaikan dilipat gandakan lebih dari bulan lain. Begitu pula dosa-dosanya. Hadis At-Tabarani. Oleh karena itu, jagalah jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Bulan Ramadan adalah anugerah dan nikmat yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dengan niat kuat, maka puasa akan menghantarkan jiwa dan ruh serta mental yang siap untuk berpuasa. Ibadah puasa lancar, nyaman, tanpa keluh kesah. Sehingga harapan menjadi orang yang bertakwa akan tercapai sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan pada gilirannya, niat dan jiwa
kita yang kuat akan lebih berkah jika dilengkapi dengan tersedianya tenaga energi dari makanan, minuman, 4 sehat, 5 seimbang, halalan, thayyiban, wasi'an. Hal ini bersumber dari zat gizi yang dibutuhkan dari makanan pada saat kita sahur dan berbuka puasa yang tersedia dan sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran untuk angka kecukupan gizi adalah usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, faktor aktivitas, dan kronologis. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2007 dan 2010, angka kecukupan gizi tercantum misalnya untuk pria usia 65 sampai 80 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 165 itu membutuhkan energi sebesar 1.900 kilokalori yang berasal dari golongan protein 62 gram, karbohidrat 30 gram, lemak total 53 dan omega 3 1,6, omega 6 14 dan air 1.900 mili. Sementara wanita usia 65 sampai 80 tahun dengan berat badan 54, tinggi badan 159 itu membutuhkan energi yang seimbang itu 1.550 kilokalori yang bersumber dari protein 56 gram, karbohidrat 252, lemak 43, omega 3-nya 1,3 dan omega 6-nya 11 serta air 1.600 mili. Nah, hasil riset ini berdasarkan nilai rata-rata tinggi badan dan berat badan masyarakat Indonesia dengan status gizi yang normal. Angka ini dicantumkan agar angka kecukupan gizi dapat disesuaikan dengan kondisi berat badan, tinggi badan, dan kelompok yang bersangkutan. Demikianlah pemaparan tentang niat sebagai energi dan jiwa berpuasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.